Selamat datang di Fruit Miracle Class bersama saya, Emilda Sihaloho. Di dalam kelas ini, saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana menjadikan buah sebagai makanan utama saya dan apa dampaknya bagi tubuh saya, bagi kesehatan saya, dan bagi spiritualitas saya. Tidak ada yang kebetulan di tengah dunia ini, dan hal itu juga terjadi pada saya. Ketika seluruh dunia kena lockdown, lalu banyak orang yang mengalami dampaknya, saya juga mengalami dampak tersebut. Tadinya saya seorang hamba Tuhan di salah satu sinode, yaitu Sinode GRII, dan ketika masa pandemi dan lockdown tersebut, saya banyak menggunakan waktu saya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan organisme atau dengan makhluk hidup. Dan ketika saya mempelajari hal tersebut, saya menemukan passion saya, dan di situ saya sangat senang mencurahkan energi saya, waktu saya, pemikiran saya untuk mempelajarinya. Saya belajar bagaimana berkebun, bagaimana bercocok tanam, bagaimana membuat hidroponik gitu kan, lalu bagaimana membuat ekoenzim dan bagaimana mengolah tanah. Selain itu, saya juga belajar membudidayakan ikan lele di dalam ember yang cukup besar. Lalu di atas ember tersebut saya menaruh bibit-bibit di kangkung dan juga membudidayakan ikan nila di dalam kolam terpal ukuran 2x1. Nah, pembelajaran tersebut membawa saya juga bertemu dengan seorang figur melalui online, dan dari figur tersebut saya mempelajari dunia kesehatan. Memang dulunya saya pernah berkecimpung di dalam dunia kesehatan. Tadinya saya pernah belajar ilmu farmasi, dan saya seorang asisten apoteker yang pernah bekerja di apotek. Dan di masa pandemi, passion saya untuk mempelajari hal-hal yang berbau kesehatan tersebut muncul kembali gitu. Dan ketika itu saya mengetahui figur tersebut dan saya mencari bukunya dan mencari YouTube-nya gitu. Nah, akhirnya saya menemukan bukunya tersebut berjudul The Detox Miracle Source Book, oleh Dr. Robert Morse. Dan di dalam buku itu saya belajar banyak sekali ilmu kesehatan, ilmu tubuh, lalu logika-logika yang ada di dalam tubuh kita dan juga di dalam alam semesta. Dan saya juga mempelajari YouTube-nya, karena di dalam YouTube tersebut dia menyelesaikan banyak pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasiennya dan memberikan solusi terhadap kasus-kasus penyakit yang mereka alami. Dan saya juga mempelajari buku dari temannya, yaitu Dr. Bernard Jensen gitu, yang menulis buku tentang iridologi. Nah, di dalam buku ini saya semakin belajar bahwa ternyata hal untuk sehat itu sangat simpel dan sangat sederhana, dan kita dapat melihat level kesehatan kita ketika kita melihat iris mata kita gitu. Dengan iris tersebut kita tahu bahwa organ mana yang lemah, bagian mana yang sedang merosot atau sedang sakit gitu. Dan hal tersebut memberikan diagnosa atau memberikan gambaran yang cukup akurat dibanding ketika kita melakukan cek laboratorium seperti cek urin atau cek darah atau melakukan cek yang lain seperti cek kadar kolesterol atau kadar LDL gitu kan. Nah, itu tidak akurat dan tidak cukup membaca kesehatan tubuh kita, tetapi melalui iridologi kita bisa membacanya. Dan karena di dalam mata tersebut, khususnya di bagian iris, itu terdapat banyak konstitusi atau aliran-aliran pembuluh darah yang begitu halus, yang begitu tipis, yang semuanya itu saling tersambung ke seluruh organ yang ada pada tubuh kita. Dan apa yang kita makan, apa yang kita masukkan gitu, itu akan tergambar di dalam pembuluh-pembuluh darah yang ada pada mata, pada sklera yang putih, dan juga khususnya pada air iris kita, karena itu sangat padat gitu. Dan saya pernah melakukan foto iris juga pada mata saya gitu kan. Tadinya saya
sebelum melakukan pola hidup sehat ini, hijrah ke diet buah, mata saya itu irisnya itu berwarna hitam sempurna gitu, dan kita biasanya mengatakan hitam itu bagus gitu ya. Ternyata tidak gitu, hitam itu bahkan malahan tidak menggambarkan level kesehatan tubuh kita itu yang sangat sangat menurun atau tingkatnya itu degeneratif gitu kan. Dan karena kan ada level acute, subacute gitu kan, baru kronik, degeneratif. Jadi kalau hitam sempurna itu tingkatnya degeneratif, karena kita tidak bisa melihat iris mata kita. Tetapi ketika berjalannya waktu, berbulan, 2 bulan, 3 bulan, saya melakukan foto iris mata saya lagi, dan saya mendapatkan iris mata saya berubah gitu, dari coklat, dari hitam berubah menjadi coklat, lalu menjadi ya coklatnya tadi masih pekat, lalu menjadi coklat gitu, walaupun masih masih perlu banyak detox yang harus saya lakukan pada diri saya. Dan saya akhirnya mendapatkan bahwa ketika adanya perubahan warna itu ya memang badan saya semakin fit gitu, badan saya, kesehatan saya itu semakin lebih baik gitu. Nah, karena belajar dari dua tokoh ini, dari buku ini, baik Dr. Robert Morse maupun Bernard Jensen, saya ingin sekali membagikan pengalaman saya dari pembelajaran saya tersebut gitu, karena saya merasa ya itu sangat bermanfaat gitu, dimana di dalam buku tersebut saya belajar tentang hukum gitu kan, hukum dualitas di alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan, dan itu juga ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika hukum tersebut dilanggar, nah ya tubuh kita melemah gitu ya, dan lama-lama sakit. Tapi ketika hukum tersebut ditaati gitu ya, maka ya tubuh kita akan sehat gitu. Nah, dan seringkali ya kita memang melakukan hal yang pertama, yaitu melanggar hukum tersebut gitu. Dan disitulah akhirnya ya tubuh kita menjadi sakit gitu. Nah, karena saya mendapatkan pengalaman yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat di dalam membaca ini, saya ingin sekali membagikannya kepada orang-orang yang saya kenal, yang tubuhnya lemah gitu kan, dan saya ingin menjadikan itu sebagai berkat sebesar-besarnya bahkan kepada jemaat saya. Tapi saya menyadari bahwa berbagi itu bukan hal yang mudah gitu, berbagi itu ternyata sulit gitu. Kenapa? Karena ya di tengah-tengah dunia kita sekarang, pendekatan yang dilakukan untuk sehat itu ada didominasi oleh pendekatan elopatik gitu, bukan pendekatan natural, bukan pendekatan herbal gitu ya, tetapi pendekatan elopatik, yaitu pendekatan yang bersifat kimiawi dan yang dilakukan oleh obat-obatan atau radiasi dan sebagainya gitu. Dan itu yang membuat saya jadi sulit untuk berbagi. Tetapi ketika akhirnya saya sudah tidak lagi menjadi hamba Tuhan, ya saya berpikir untuk membuat kelas ini supaya ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ingin belajar tentang kesehatan, tentang tubuhnya, dan bagaimana sebenarnya menjadi sehat itu hal yang sangat simpel gitu. Dan sehingga kita bisa menyehatkan atau menyembuhkan tubuh kita, membalikan sistem yang tadinya sudah lemah atau sudah sakit menjadi lebih baik dan bahkan menjadi sehat, lalu menghidupkan atau meregenerasi sel-sel yang sakit, yang lemah menjadi sel-sel yang kuat dan yang sehat gitu. Dan ketika kita bisa melakukannya pada tubuh kita, kita juga bisa melakukannya kepada orang-orang yang kita kasihi sebanyak-banyaknya. Dan saya berharap sekali setiap peserta mendapatkan pelajaran yang bermanfaat, mendapatkan value yang bernilai dari kelas ini, dan bisa membagikannya kepada orang-orang yang dia kasihi. Perjalanan ini tidak mudah, sama seperti slide pertama ini. Gambarnya, intronya berjudul Perjalanan Fantastik Menuju Vitalitas. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi berharga dan sangat menginspirasi setiap orang. Kiranya kita boleh tekun untuk boleh mempelajarinya, dan kiranya kita bersemangat untuk boleh mempelajarinya. Selamat berpetualang, Tuhan memberkati.